Rama, pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang. Dalam seri ke-197 ini didukung oleh para pemain Nonon sebagai Ayu Pupu, Peter Pan sebagai Banyak Kabut, Wenda sebagai Kebo Anabang, Kang Iwan sebagai Sugata Brahma, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Ayu Pupuh berlari-lari kecil di sela-sela rumpun-rumpun bambu. Malam itu, desa Tanibala tidur dalam keheningan. Cahaya pelita minyak jarak di bilik Ayu Pupuh melambai-lambai tertiup angin malam yang masuk melewati celah-celah dinding. Ayu Pupuh terbaring di atas balai bambu di sudut ruangan. Dia belum tidur. Sekali waktu dia menghela nafas panjang. Gusti Banyak Kabut. Alangkah gagahnya pria agung itu. Di samping gagah, beliau juga mempunyai pembawaan yang ramah dan menyenangkan. Mengapa aku tadi sampai terpeleset dan terjatuh? Seharusnya aku berhati-hati. Untung Gusti Banyak Kabut segera menyambar tubuhku. Dan aku baru pertama kali bersentuhan dengan seorang laki-laki selain ayahanda Sugata Brahma, orang tuaku sendiri. Dan mengapa laki-laki itu harus Gusti Banyak Kabut? Tapi entahlah, baru pertama kali ini aku mengalami perasaan seperti ini. Apakah Gusti Banyak Kabut juga mengalami perasaan yang sama? Tidak mungkin. Beliau adalah seorang pembesar negeri. Beliau pasti sudah mempunyai calon istri yang cocok dengan martabat beliau sebagai seorang pembesar negeri. Sedangkan aku hanyalah seorang gadis biasa. Aku
harus tahu diri. Tapi mengapa hatiku menjadi gelisah dan berdebar-debar? Rasanya malam ini aku tidak akan bisa tidur dengan nyenyak seperti malam-malam sebelumnya. Sementara itu di tempat lain, banyak kapuk juga sedang gelisah di atas pembaringannya. Sebentar dia berbalik ke kiri, sebentar dia berbalik ke kanan. Wajahnya menengadah ke langit-langit ruangan, dan pandangannya menerawang jauh. Ayu Pupuh, putri Kisugata Brahma itu cantik sekali. Bukan cantik karena polesan alat-alat kecantikan, tapi dia mempunyai kecantikan yang alamiah. Pandangan matanya sangat sejuk, seperti permukaan air telaga di atas pegunungan. Kukira pandangan mata seperti itu akan bisa membuat hati setiap laki-laki menjadi aman dan tentram. Sementara musim kemarau yang panjang membuat pohon-pohon menjadi gersang. Aku makan banyak sekali, Kakang Banyak Kapuk. Maafkan hamba, Gusti. Maafkan. Ya, seperti inilah yang bisa kami haturkan kepada Gusti-Gusti sekalian. Barangkali hidangan kami terlalu sederhana. Tapi ikan bakar itu tadi, rasanya lezat sekali, Kisugata. Kakang Banyak Kapuk saya lihat juga makan dengan lahap. Itu hanya masakan orang-orang dusun, Gusti. Kisugata, masakan orang dusun ataupun masakan orang kota sama saja. Kalau hati kita sedang tenang dan perut sedang lapar, tentulah kita makan dengan lahap dan banyak. Iya Gusti. Hamba dengar Gusti-gusti sekalian ingin pergi berburu. Apa benar begitu? Benar, Kisugata Brahma. Kami ingin sekali berburu kijang-kijang liar. Apakah di daerah sekitar sini masih banyak kijang-kijang liar yang berkeliaran? Di sebelah timur desa Tanibala ini masih merupakan hutan yang cukup lebat, Gusti. Iya. Hamba rasa di sana banyak sekali binatang-binatang liar yang bisa dijadikan buruan, Gusti. Aku ingin mengajak putrimu ikut berburu, Kisugata Brahma. Apakah Kisugata mengizinkannya? Gusti Banyak Kapuk ingin mengajak putri hamba, Ayu Pupuh maksudnya? Ya. Untuk berburu? Betul. Tapi kalau Kisugata keberatan, ya tidak apa-apa. Bagaimana ya? Begini saja, Gusti. Kalau hamba sama sekali tidak keberatan, hamba percaya pada Gusti Banyak Kapuk. Ya, tapi tergantung anaknya sendiri. Kalau Ayu Pupuh bersedia, ya, hamba pun tidak keberatan. Hamba pasti akan mengizinkan. Pupuh? Iya, Ayah. Ada apa, Ayah? Gusti Banyak Kapuk ingin mengajakmu berburu ke hutan di sebelah timur desa Tanibala ini. Apakah kau bersedia ikut beliau? Tapi Ayah, nanti saya akan merepotkan saja. Kau bisa berjalan sendiri, Pupuh. Mengapa harus merepotkan kau? Iya, kau tidak perlu takut. Kisugata Brahma juga tidak perlu merasa khawatir. Ya. Kami semua akan menjaga dan melindungi putrimu. Ya. Hamba percaya pada gusti-gusti sekalian. Tapi sudah hamba katakan, semuanya tergantung anaknya sendiri. Bagaimana, Pupuh? Kau bersedia ikut Gusti Banyak Kapuk berburu? Katakan saja, tidak usah malu-malu. Kalau kau bersedia, aku akan segera mempersiapkan perbekalanmu untuk di jalan nanti. Apakah lama berburunya, Gusti? Kukira tidak. Paling lama nanti sore, kita sudah akan kembali lagi ke desa. Iya. Kakang Banyak Kapuk pandai sekali melemparkan panah-panah lembing. Kukira sampai sore nanti Kakang Banyak Kapuk paling tidak akan membawa 4 ekor kijang yang gemuk-gemuk. Kalau begitu,
Baiklah, Gusti. Hamba bersedia ikut berburu bersama Gusti. Ki Sugata Brahma lalu mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan berburu. Sementara itu Kebo Anabrang sibuk memilih prajurit-prajurit yang mahir melemparkan lembing ataupun membidikan anak panah. Di antara 300 orang prajurit, yang terpilih ikut berburu hanyalah 40 orang saja. Maka setelah dirasa persiapan cukup, mereka pun segera berangkat meninggalkan rumah kediaman Ki Sugata Brahma. Dan mereka langsung menuju ke lereng sebelah timur Gunung Bromo. Kukira kita tidak bisa meneruskan perjalanan dengan berkuda, Kakang Banyak Kapuk. Ya, kita terpaksa meneruskan perjalanan dengan jalan kaki, Adik Kebo Anabrang. Iya. Ya, kita teruskan perjalanan dengan jalan kaki. Tambatkan kuda-kuda kalian di bawah pohon yang rindang. Nanti sore kita akan kembali lagi ke tempat ini. Bagaimana, Kakang Banyak Kapuk? Kita belum memperoleh seekor kijang pun. Kukira kita harus bergerak menyebar, Adik Kebo Anabrang. Iya. Kukira memang harus begitu, Kakang. Kukira daerah ini banyak sekali dihuni kijang-kijang liar ataupun babi hutan. Tapi, Kakang, berburu dengan bergerombol dan beramai-ramai seperti ini, kukira tidak akan membawa hasil yang memuaskan. Memang sebaiknya kita menyebar, Kakang. Nah, kalau begitu, kita bagi saja pasukan ini menjadi 2 bagian, Kakang. 20 orang prajurit, biarlah ikut bersama Kakang melewati jalan setapak ini. Sementara 20 orang lagi, ya, biarlah ikut aku mencari jalan yang lain. Begitu juga boleh. Ayu Pupu. Bagaimana, Ayu Pupu? Apakah kau merasa lelah? Tidak, Gusti. Hamba belum merasa lelah. Kau senang mengikuti berburu seperti ini? Hamba senang sekali, Gusti. Selama ini, memang hamba belum pernah ikut berburu beramai-ramai bersama warga desa Tanibala. Ayah Sugata Brahma tidak pernah mengizinkan. Ya, hal itu karena kau adalah satu-satunya putri kesayangannya. Nah, Adik Kebo Anabrang, kukira sekarang ini kau sudah bisa berangkat bersama orang-orang. Baik, Kakang. Ayo kita berangkat. 20 orang ikut bersamaku. Sedangkan 20 orang yang lain ikut bersama Kakang Banyak Kapuk. Perjalanan mereka semakin menanjak. Udara menjadi bertambah dingin. Tiba-tiba Banyak Kapuk berhenti dan dia segera memberikan isyarat agar yang lain diam. Awas, aku melihat segerombolan kijang di balik semak belukar itu. Ayo, kalian menyebar ke sebelah sana. Kalian ke sebelah sana. Dan kalian ke sebelah utara. Dan kau Pupu, ayo ikut aku. Baik, Gusti. Kita telah kehilangan jejak. Kijang-kijang liar itu rupanya mendengar kehadiran kita. Dan mereka semuanya bubar. Mereka mempunyai naluri penciuman yang cukup tajam, Gusti. Ya. Mereka mampu mencium bau tubuh manusia dari jarak yang cukup jauh. Diamlah, Pupu. Aku melihat ada seekor induk kijang yang cukup gemuk. Hamba juga melihatnya, Gusti. Dia berbaring di atas rumput-rumput liar. Itu dia, Gusti. Ya, lihatlah, Pupu. Mata lembing ini akan segera melubangi perutnya. Kau diam saja di sini. Jangan, Gusti. Jangan. Jangan? Apa maksudmu? Hamba tidak sampai hati, Gusti. Hamba kasihan melihat induk kijang itu. Rupanya dia sedang hamil, Gusti. Apa salahnya dia hamil? Kita ini sedang berburu. Tujuan kita memburu binatang hutan dan membunuhnya. Sudahlah, Pupu.
Kau tunggu saja di sini. Sebentar lagi, aku akan menggendong induk kijang itu kemari. Dan nanti malam, kita bisa membuat pesta yang cukup meriah di Tanibala dengan hidangan daging kijang bakar. Jangan, Gusti. Hamba mohon jangan. Hamba mendapat firasat yang buruk. Janganlah Gusti Banyakapuk membunuh binatang itu. Dia tetap hidup, Gusti. Kasihan dia. Dia sedang hamil. Pupu, aku tidak mengerti apa yang kau inginkan. Sekarang ini kita sedang berburu. Tentu saja kita harus membunuh binatang yang menjadi buruan kita. Entah itu kancil, babi hutan, atau kijang. Ayu Pupuh tidak lagi menanggapi kata-kata Banyakapuk. Dia segera memungut sebuah batu kecil. Kemudian batu itu dilemparkan ke arah semak belukar di dekat kijang yang sedang tergolek bermalas-malasan. Kijang yang perutnya nampak buncit itu terkejut lalu secepat kilat melarikan diri. Sementara Banyakapuk dengan sebuah lembing yang panjangnya 3 depa memburunya. Kijang itu berhasil meloloskan diri. Apa maunya Pupu? Mengapa dia melarangku membunuh binatang buruan? Macam-macam saja. Kalau dia tidak sampai hati melihat binatang buruan binasa di tangan seorang pemburu, mengapa dia ikut berburu? Dengan perasaan kecewa, Banyakapuk melangkah perlahan meninggalkan semak belukar di mana induk kijang tadi lenyap. Tak lama kemudian, dia sudah tiba kembali di bawah pohon rindang. Dia langsung menghampiri Ayu Pupuh yang duduk bersandar pada batang pohon. Ayu Pupuh. Gusti, bagaimana dengan induk kijang itu? Apakah Gusti telah membunuhnya? Tidak. Kalau begitu, dia telah melarikan diri. Bukankah dengan begitu dia bebas dari ancaman maut? Iya. Tapi sampai sekarang, kita belum memperoleh apa-apa. Aku malu kalau sampai kembali ke Tanibala dengan tangan kosong. Gusti tidak perlu merasa malu. Justru Gusti harus merasa bangga. Karena Gusti telah membiarkan seekor makhluk hidup tetap bisa menikmati cahaya matahari yang hangat. Ayu Pupuh, apa sebenarnya yang membuatmu melarang aku membunuh induk kijang itu? Apa? Hamba tidak mempunyai maksud apa-apa, Gusti. Hamba hanya tidak sampai hati. Tidak tega melihat induk kijang itu binasa di tangan Gusti Banyakapuk. Kijang itu seekor kijang betina. Tentunya dia masih mendambakan hidupnya lebih panjang untuk melahirkan anak-anaknya yang amat dicintainya. Ampun Gusti, kalau sampai Gusti membunuh induk kijang itu, rasanya seperti Gusti sampai hati membunuh hamba, membunuh Ayu Pupuh ini, Gusti. Ki Sugata Brahma masih menceritakan kisahnya tentang latar belakang kehidupan Sakawuni. Saat itu, Ayu Pupuh sedang diajak berburu oleh Banyakapuk, salah seorang pembesar dari Singasari. Pasukan berburu dibagi menjadi 2 kelompok. 20 orang mengikuti Kebo Anabrang melalui jalan pintas yang belum pernah dijamah manusia. Sementara Banyakapuk membawa 20 orang prajurit yang lain. Pada saat memburu kawanan kijang-kijang liar, Banyakapuk terpisah dengan orang-orangnya.
bersama Ayu Pupuh, kemudian banyak kapuk istirahat di bawah pohon. Pada saat itulah, banyak kapuk melihat seekor induk kijang sedang bermalas-malasan di atas rumput. Dan ketika banyak kapuk bermaksud membidik induk kijang itu dengan lembingnya, tiba-tiba Ayu Pupuh melarang. Bahkan gadis itu kemudian memungut batu kecil dan dilemparkan ke arah induk kijang. Induk kijang itu terkejut lalu melarikan diri sekencang-kencangnya. Ayu Pupuh, mengapa kau lakukan itu? Kita belum memperoleh seekor kijang pun. Dan pada saat kita mempunyai kesempatan, tiba-tiba kau malah membuat kijang buruan itu melarikan diri. Apa maksudmu? Hamba tidak sampai hati, Gusti. Hamba kasihan melihat induk kijang itu. Mengapa kita harus kasihan padanya? Dia hanyalah seekor induk kijang. Dan kita adalah para pemburu. Sudah sepantasnya kita memburu binatang-binatang buruan kita. Itu sudah jamak, Pupuh. Kau tidak perlu merasa kasihan. Tapi Gusti, naluri kewanitaan hamba telah berontak. Hamba tidak sampai hati. Hamba tidak rela melihat Gusti banyak kapuk membunuh binatang yang tak berdosa dan tak berdaya itu. Gusti adalah salah seorang senopati agung kerajaan Singasari yang ternama. Semua orang akan bangga melihat Gusti bertarung di medan laga, membunuh musuh, ataupun menghancurkan kaum perusuh. Tapi tiba-tiba sekarang ini Gusti ingin membunuh seekor induk kijang yang tengah hamil. Apakah Gusti tidak pernah memikirkan akibatnya? Kalau saja Gusti melemparkan lembing itu dan mengenai ulu hati induk kijang, tentulah dia akan segera binasa, Gusti. Dia akan binasa bersama bayi yang sedang dikandungnya. Sungguh, Gusti, hamba tidak sampai hati melihat pemandangan seperti itu. Ayu Pupuh, rupanya kau mempunyai perasaan yang sangat halus. Kau bukan saja mempunyai wajah yang cantik, tapi kau juga mempunyai hati dan jiwa yang cantik. Baiklah, barangkali perburuanku kali ini akan gagal. Tapi sudahlah, tidak apa. Paling tidak, kita bisa berjalan-jalan sambil menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar tempat itu. Terima kasih, Gusti. Terima kasih sekali. Hamba sungguh-sungguh merasa gembira dan bahagia. Karena Gusti Banyak Kapuk telah menyelamatkan jiwa binatang yang lemah dan tak berdaya itu. Hal itu semakin menunjukkan bahwa sesungguhnya Gusti Banyak Kapuk bukan hanya seorang panglima perang yang perkasa, tapi Gusti juga seorang laki-laki yang berjiwa luhur dan mulia. Nah, sekarang marilah kita lanjut. Celaka, Gusti. Rupanya kita terkurung oleh kabut pegunungan yang tebal, Gusti. Kalau begitu, ayo, cepat Pupuh. Kita harus mencari tempat berlindung. Ayo, cepat. Ayo. Prajurit, kemari kau. Iya, Gusti. Kau juga. Kalian semuanya kemari. Apa tidak ada salah satu di antara kalian melihat Kakang Banyak Kapuk dan orang-orangnya? Sepertinya kami tidak melihatnya, Gusti. Kita harus segera mencarinya. Lihat, hari sudah sore. Tapi kita tidak bisa berjalan terus ke atas lereng, Gusti. Kabut tebal sekali. Apakah kabut gunung seperti ini lama sekali hilangnya? Tidak tentu, Gusti. Kadangkala lama sekali, tapi kadangkala juga sebentar hilang, Gusti. Iya. Binatang-binatang buruan kita, apa sudah kalian benahi dengan sebaik-baiknya? Sudah, Gusti.
Semuanya sudah kami ikat dengan rapi. Hamba tugaskan 5 orang prajurit untuk menggotong binatang-binatang buruan itu, Gusti. Bagus. Kalau begitu kita tunggu saja di sini. Kita tunggu sampai kabut ini hilang. Dan setelah itu kita akan mencari Kakang Banyak Kapuk. Pupuh, kita tidak bisa turun. Kabut tebal sekali. Barangkali malam ini kita terpaksa menginap di dalam gua ini. Iya, mungkin sudah menjadi kehendak para dewata, Gusti. Kau tidak perlu takut. Aku akan melindungimu. Kau kedinginan ya? Iya, Gusti. Hamba kedinginan. Dingin sekali rasanya kabut gunung ini, Gusti. Ayo, Pupuh. Peganglah tanganku supaya sedikit menjadi lebih hangat. Biarlah, Gusti. Biar saja hamba kedinginan. Kukira gua ini cukup nyaman untuk tidur. Gua ini cukup bersih. Kita bisa menginap di sini. Maafkan aku, Pupuh. Maafkan aku. Mengapa Gusti harus minta maaf pada hamba? Rasanya Gusti tidak mempunyai kesalahan apa-apa. Ya, mestinya sekarang ini kau tidur dengan nyaman di rumahmu bersama orang tuamu. Tetapi karena aku telah mengajakmu pergi berburu, akhirnya kau harus kedinginan di tempat seperti ini. Sudahlah, Gusti. Hamba sudah bersedia mengikuti Gusti. Maka hamba pun akan menerima segala akibatnya. Ya. Ayo, Pupuh. Iya, Gusti. Kau cantik sekali. Kau cantik. Dan hatimu selembut sutra. Gusti, hamba hanyalah seorang gadis desa. Janganlah Gusti terlalu memuji hamba. Hamba hanyalah gadis desa biasa saja. Hamba tidak mempunyai kelebihan apa-apa, Gusti. Aku justru melihat kau mempunyai kelebihan yang luar biasa. Yang tidak mungkin kutemukan pada gadis-gadis yang lain. Kau gadis yang tabah dan jujur. Kau juga mempunyai watak-watak yang mulia. Rupanya hujan, Gusti. Hujan mulai turun. Lihatlah, langit di sebelah sana mulai gelap. Iya. Kalau begitu, kita jangan berdiri di sini. Ayo, masuk ke dalam. Nanti kita kehujanan. Ayo, Pupuh. Tapi, Gusti... Ayolah kita masuk ke dalam sana. Kalau terus-menerus di sini, kita akan kehujanan. Rupanya hujan sudah berhenti. Iya, hujan sudah berhenti, Kakang. Tapi rupanya kabut belum juga hilang. Mudah-mudahan kabut ini akan bertahan paling tidak 1 tahun lamanya. Apa maksudmu, Kakang? Kalau kita 1 tahun berada di tempat ini, segala hal bisa saja terjadi. Kau takut sesuatu akan terjadi pada dirimu? Bukankah Kakang Banyak Kapuk adalah seorang laki-laki yang bisa dipercaya? Kalau kau tidak percaya padaku, hatiku akan sedih sekali. Kalau begitu, bagiku tidak ada persoalan lagi, Kakang. Kalau perlu, kabut gunung itu jangan lenyap sampai selama-lamanya. Ayo, Pupuh. Selama ini, aku jarang sekali berdekatan dengan wanita. Aku selalu disibukkan oleh urusan-urusan yang menyangkut masalah negeri Singasari. Dan sekarang, kesempatan itu rupanya sudah datang. Aku merasa bahagia sekali. Rasanya aku menjadi manusia kembali.
Bukankah kau sendiri mengatakan bahwa Banyak Kapuk adalah seorang laki-laki yang bisa dipercaya? Iya, Kakang. Hah? Tapi... Pupu. Ayo, Pupu. Semula Ayu Pupuh menolak, tapi Banyak Kapuk tak ingin melepaskan dekapannya. Akhirnya Ayu Pupuh menyerah juga. Dia tidak lagi meronta. Bahkan dia membalas dengan hangat dekapan laki-laki yang memang sudah sejak lama didambakannya. Dia memang sangat mendambakan seorang laki-laki perkasa, seorang panglima perang, seperti halnya Banyak Kapuk. Kakang Banyak Kapuk. Ayo, Pupu. Ayo, Pupu. Ayu Pupuh, dua insan berlainan jenis itu, akhirnya terbuai oleh belayan-belayan kasih dan asmara yang menggelora. Kabut gunung menjadi saksi. Juga lumut-lumut yang menempel pada dinding gua ikut menjadi saksi. Saksi bisu permainan kasih asmara semanis madu. Prajurit, sini. Iya, Gusti. Sudah 2 hari kita berada di tempat ini. Aku mulai mengkhawatirkan keselamatan Kakang Banyak Kapuk. Tapi sepertinya perjalanan memang belum bisa diteruskan, Gusti. Kabut masih tebal sekali. Kurang ajar. Kita menjadi permainan kabut. Aku lebih senang menghadapi 100 orang prajurit musuh sekaligus daripada menghadapi kabut seperti ini. Ampun, Gusti. Bala tentara manusia bisa dengan mudah dilawan ataupun dilumpuhkan. Tapi kekuatan alam semesta sangat sukar untuk ditaklukkan, Gusti. Tapi aku tidak biasa menunggu seperti ini. Aku tidak sabar lagi. Lalu, apa yang Gusti lakukan? Baiklah. Aku akan berusaha menyabarkan diri. Tapi kalau sampai besok pagi kabut ini masih belum juga hilang, aku akan naik untuk mencari Kakang Banyak Kapuk. Kabut gunung masih tebal bergulung-gulung. Kebo Anabrang nampak kesal sekali, tapi memang dia tidak mampu berbuat apa-apa kecuali menunggu. Beberapa orang prajurit Singasari nampak duduk di sekitar api unggun. Malam itu mereka harus tetap menunggu dan kedinginan di lereng Gunung Bromo. Kebo Anabrang nampak tak bisa tidur, sebentar duduk, sebentar berdiri. Mendadak telinganya menangkap desir langkah manusia. Kurang ajar, babi buntung. Kalau kau berani mengganggu prajurit-prajuritku, kau pasti akan binasa di tangan Kebo Anabrang. Ampun, Gusti. Ampun, Gusti. Setan lalas. Apa kerjamu di sini, prajurit goblok? Ampun, Gusti. Hamba menemukan 2 orang prajurit tergeletak di tepi jalan. Tak jauh dari tempat ini, Gusti. Siapa mereka itu? Mereka ternyata prajurit yang menyertai Gusti Banyak Kapuk. Agaknya mereka tersesat dan kedinginan hingga jatuh pingsan, Gusti. Apakah sekarang mereka sudah sadar kembali? Sudah, Gusti. Mereka sudah hamba suruh istirahat di dalam tenda, Gusti. Ya. Apa mereka tahu di mana Kakang Banyak Kapuk berada? Menurut salah seorang di antara mereka, ada yang melihat Gusti Banyak Kapuk dan Ayu Pupuh menaiki celah tebing di sebelah timur lereng ini, Gusti. Ya. Pasti Kakang Banyak Kapuk terkurung kabut. Ya. Kalau begitu baiklah. Kita tunggu sampai malam ini.
Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.